Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahi arsala rusulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini, edisi yang terakhir dari kultum selama bulan Ramadan, setiap hari Senin yang menjadi bagian saya. Mudah-mudahan saya menerangkan tentang kompilasi hukum Islam yang terkait dengan masalah anak bisa sama-sama kita pahami dan kita praktekkan. Pertama, kemarin sudah kita terangkan tentang anak syah, anak pengakuan, anak temuan, anak zina. Kemudian kemarin juga kita sampaikan tentang anak angkat. Nah, pada pagi hari ini saya akan sampaikan tentang anak yang mau menikah tetapi umurnya belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai revisi daripada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perkawinan di Indonesia, pemerintah Republik Indonesia sudah memutuskan undang-undang bahwa batas akhir dari seorang perempuan atau seorang laki-laki, anak itu boleh menikah ketika batas minimal umurnya itu harus 19 tahun. Jadi anak laki-laki maupun anak perempuan boleh menikah di hadapan undang-undang di Indonesia itu ketika umurnya itu adalah minimal 19 tahun. Keputusan ini mau tidak mau, suka atau tidak suka, bagi orang yang hidup di Indonesia harus taat. Walaupun Bapak Ibu sekalian, di dalam Islam, umur itu tidak menjadi ukuran bagi hamba Allah untuk mengukur bahwa orang itu sudah dewasa atau belum, tidak bisa diukur dari umur. Ini yang biasanya terjadi pemahaman ini di pondok-pondok pesantren yang hanya berdasarkan kitab-kitab yang dibuat oleh para ulama yang dahulu. Karena menurut Islam, seorang dianggap balik, dianggap dewasa, itu ukurannya adalah bukan umur. Ukurannya itu seperti yang sudah kita pahami, bagi perempuan sudah menstruasi, yang laki-laki sudah pernah mimpi, yang kita kenal sering adalah mimpi basah, pernah membayangkan dan alat kelaminnya itu sudah keluar spermanya, itu sudah dewasa, berapapun umurnya, sudah balik, dan dia sudah dicakap di mata hukum Allah dengan konsekuensi apabila dia melakukan dosa harus ditanggung, apabila dia melakukan pahala dia juga akan mendapatkan, apabila melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala. Tetapi secara psikologi
mengukur kedewasaan itu tidak bisa diukur dari satu sisi. Ada dalam istilah psikologi itu ketangguhan. Kedewasaan itu selalu diukur dari kemampuan dia menyelesaikan satu problem. Jadi ada dewasa secara biologis, ada dewasa secara psikologis, dan juga ada dewasa secara ekonomi. Nah, biasanya Bapak Ibu sekalian, kalau mengukur kedewasaan secara biologis seperti tadi, tetapi apakah kedewasaan secara biologis itu memiliki korelasi dengan dewasa secara psikologis, ketangguhan dalam menghadapi masalah? Apalagi apakah itu bisa diukur bersama itu juga dewasa secara ekonomi? Nah, itulah para ulama Indonesia berijtihad agar supaya mereka menikah tidak hanya sekedar dewasa secara biologis, tetapi bersamaan itu pula juga dewasa secara psikologis, dan sekaligus kalau bisa juga dewasa secara ekonomi, maka mematok minimal umurnya itu harus 19 tahun. Walaupun di dalam undang-undang produk dari Barat itu batasannya tidak 19 tahun, tapi malah 21 tahun. Bahkan para psikolog itu merekom seharusnya orang ideal menikah itu yang perempuan itu umurnya 24 tahun, yang laki-laki umurnya 26 tahun. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, karena kesiapan seseorang untuk menikah itu tidak harus tidak hanya melihat kedewasaannya dari satu sisi, tapi minimal dari 3 aspek itu. Dewasa secara biologis, dewasa secara psikologis, dan dewasa secara ekonomi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mengapa ini harus diatur? Karena data perceraian di Bojonegoro dan di kabupaten-kabupaten yang lain itu, seseorang yang menikah yang mereka itu hanya dewasa secara biologis tetapi tidak dewasa secara ekonomi maupun dewasa secara psikologis, itu amat sangat rentan untuk terjadinya perceraian. Nah, ini tidak bisa dibantah. Saya sudah punya data, rata-rata orang yang menikah kemudian bercerai itu biasanya ketika dia menikahnya tidak memenuhi 3 unsur tadi itu, kemampuan bertahannya itu antara 6-7 tahun itu sudah maksimal. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, maka untuk sementara ini pemerintah Republik Indonesia itu mematok umur minimal orang menikah itu harus 19 tahun. Nah, tetapi di pasal 2 itu disebutkan apabila ada warga negara Republik Indonesia yang ingin menikah yang umurnya belum memenuhi batas minimal 19 tahun, boleh, tapi harus mendapatkan penetapan dari pengadilan agama yang di Indonesia Bojonegoro ini, pengadilan agama Bojonegoro. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang disebut perkara itu permohonan dispensasi nikah atau diska. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami mulai tahun 2020 sampai sekarang ini menjadi partnership-nya pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk menekan bagaimana
pengajuan dispensasi nikah ini bisa turun. Dan Bojonegoro ini data terakhir se-Jawa Timur itu tingkat mengajukan dispensasi nikah karena warganya yang belum umur 19 tahun tetapi sudah menikah itu terakhir itu ranking 7 se-Jawa Timur. Tetapi ranking 1 di daerah Pantura. Nah ini, jadi mulai Gresik, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Ngawi, Nganjuk, Jombang, Bojonegoro tertinggi. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, inilah yang mengapa kita harus sampaikan, kita selaku warga, jadi ini harus ada sinergi untuk memberi penjelasan agar supaya tidak menikah anak-anak kita ini adalah sebelum umur 19 tahun. Pengadilan Agama selaku lembaga yang ditunjuk oleh negara ini adalah lembaga penanganan. Jadi ibarat orang sakit dibawa ke rumah sakit, nah itu harus ditangani. Jangan bicara mengapa kamu kok sakit, ditangani dulu. Itu pengadilan agama. Sementara kita sebagai warga seharusnya menjadi lembaga pencegahan. Dicegah agar supaya tidak terjadi pernikahan. Dulu istilahnya kalau di TV itu pernikahan dini. Cuma sekarang dini sudah menikah, akhirnya diganti pernikahan anak. Nah, kira-kira begitu. Jadi namanya sekarang bukan pernikahan dini, tapi pernikahan anak. Karena pernikahan yang masih kategori anak-anak. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa di Bojonegoro ini data kemarin saya lihat, nah ini termasuk tadi malam saya banyak ditanya sama teman-teman wartawan tentang tradisi yang mitos di Bojonegoro ini yang disebut dengan istilah pernikahan malam songo. Masih ingat Pak ya? Ini ramai sekarang ini. Dan ini ternyata hanya terjadi di Jawa Timur itu hanya Bojonegoro tertinggi, yang kedua itu Tuban. Saya orang Nganjuk dulu itu juga nggak ngerti itu apa malam pernikahan malam songo itu. Tadi malam sampai diskusi sama teman-teman. Tapi rata-rata saya ditanya apa kehebatan malam songo. Di hadapan Islam kan sama. Tidak ada bedanya dengan malam selikur, malam selawe, malam pitulikur, malam songolikur. Ternyata usut punya usut itu adalah mengatasnamakan bahasa agama karena itu adalah bulan ya apa malam yang ibad. Ujung-ujungnya ya mistis, mitos. Katanya hari baik dan lain sebagainya. Tapi pernikahan yang dipaksakan malam songo dalam rangka meyakini bahwa itu hari baik, saya punya datanya di pengadilan agama. Nggak sampai 3 bulan cerai dia itu. Nah berarti kan nggak baik itu kalau begitu. Nah ini masalah menurut saya itu di Bojonegoro itu. Sampai KUA itu mulai malam sampai lah. Sekarang KUA ini lebih ringan karena malam songonya itu 2 hari berturut-turut. Malam songo menurut Muhammadiyah sama malam songo menurut pemerintah. Nah, kira-kira gitu. Jadi rada lumayan karena bikin repot itu mulai pagi sampai malam. Tetapi yang ingin saya sampaikan di forum ini, Bojonegoro faktanya pernikahan di bawah anak itu, di bawah umur itu pernikahan anak itu masih besar. Sekarang saja mulai Maret ini hampir sudah menembus itu 100 sekian. Tetapi kalau dibanding dulu sudah turun. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya ceramahkan agar supaya kita hati-hati dan kita bisa mensosialisasikan. Nanti dari faktor kesehatan, dari faktor ekonomi, banyak dampaknya pernikahan di bawah anak. Karena belum siap. Dewasanya hanya sekedar dewasa secara biologis. Nah, jenengan kami sudah mematok di pengadilan agama.
pengadilan agama akan menyetujui permohonan pernikahan di bawah anak dengan syarat ada alasan mendesak. Apa ukuran alasan mendesak yang dibenarkan oleh undang-undang dan itu menjadi kewenangan pengadilan untuk mengabulkan atau menolak? Dikabulkan ketika syaratnya itu 3. Yang pertama, anak itu sudah hamil sebelum nikah. Maka kalau itu terjadi, kita tidak memikirkan apakah dia itu hamilnya karena zina atau tidak, tapi yang kita pikirkan adalah status anak yang sudah ada dalam kandungan ibu. Kemarin saya sudah sampaikan berdasarkan pasal 53 Komnas Hukum Islam, ketika terjadi perzinaan kemudian hamil, kemudian terjadi pernikahan, maka anak yang dari hasil perzinaan itu, asalkan yang menikah itu adalah bapak yang mengamili bahwa anak itu menjadi anak sah. Sing dosa wong tuane, anak tetap baik. Kalau misalnya orang mau mengajukan diska dan nyata-nyata anaknya itu sudah hamil, maka berapapun umurnya dikabulkan sama pengadilan agama. Kemudian yang kedua, bisa dikabulkan oleh pengadilan agama ketika alasan mengajukan diska itu dia sudah melakukan perzinaan. Ngaku, dia itu sudah melakukan hubungan layaknya suami istri. Maka itu juga harus diselamatkan dari sisi status agamanya, apapun kesiapannya. Nah yang ketiga, ini yang akan kita rem. Jadi kita sudah ngomong sama Pak Bupati, ngomong Pak, tidak bisa, asalkan dia itu sudah hamil, asalkan dia sudah zina, maka siapapun tidak akan pernah bisa mengganggu kami untuk mengabulkan. Karena ini tanggung jawabnya langsung pada Allah. Hanya yang ketiga ini kita harus bareng-bareng. Apa yang menjadikan dikabulkan itu? Ketika anak itu, ini yang akibat pergaulan bebas, orang tuanya itu khawatir kalau tidak cepat dinikahkan, ini takut berbuat zina. Ya, anaknya itu setelah sekarang sudah pacaran, sudah kemana-mana, wes gak kena diomongi, bendino ketemu. Nah, dan orang tuanya itu sudah tidak mampu memberitahu. Orang tuanya sudah tidak memiliki kepercayaan diri untuk mempengaruhi anak agar supaya tidak runtang-runtung. Apalagi di Bojonegoro ada tradisi yang jelek. Namanya tradisi apa? Ambro. Ambro itu ternyata saya selidiki, nek sudah wong tua pada wong tua ketemu, istilahnya itu meminang, itu dianggap sudah sama setuju, kemudian calon mempelai ini bisa hidup bersama di dalam satu rumah. Itu namanya budaya Ambro, dan itu yang adanya di Bojonegoro dan Tuban. Nah inilah, nah, kalau itu terjadi Bapak Ibu sekalian, yang bisa kita rem sama Mas Bupati dan teman-teman, ini sebenarnya alasan yang ketiga ini. Dan ini ternyata dari data hampir 49%, dan itu berarti bisa direm. Nah inilah kerjasamanya Muhammadiyah, kerjasamanya NU, kerjasamanya ormas-ormas, kerjasamanya pemerintah, kerjasamanya kepala desa untuk mencegah ini. Bagaimana orang tua punya tanggung jawab moral untuk mendidik anaknya, dan dalam konteks ini harus agomo. Dan kalau kita ngaji akibat perzinaan yang kayak begitu, ini kita rem. Dan ini satu-satunya agar bisa mengerem. Nah kemarin pemerintah Bojonegoro ini mengajukan kabupaten ramah anak. Nah, salah satu variabel ramah anak itu ketika di sebuah kabupaten ini yang tingkat pernikahan di bawah umurnya itu rendah. Saya bilang, sekarang kita lihat, ketika anak itu sudah terjadi perzinaan, anak itu sudah hamil, orang tuanya sudah tidak memiliki kemampuan untuk memberitahu bahwa anaknya itu
Mendino bahasane wong Bojonegoro itu gendaan itu. Dan orang tua itu sudah tidak mampu, maka hakim pasti akan mutus. Nah, sekarang yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya tanggung jawab kita. Dan yakini pernikahan di bawah umur saat sekarang ini tidak akan bisa langgeng. Saya punya data bahwa orang-orang yang mengajukan dispensasi nikah itu tingkat keberhasilannya untuk mempertahankan keluarga itu amat sangat rendah. Kalau ini terjadi, maka perceraian di Bojonegoro karena gagal membangun keluarga itu semakin tinggi. Alhamdulillah di Bojonegoro ini minim, kecamatan Bojonegoro ini hampir tidak ada. Kalau ada di Bojonegoro ini, uang kabupaten Bojonegoro maksudnya, itu pasti terjadi hamil lebih dulu. Tapi yang kalimat gendaan tadi itu relatif tidak ada. Mengapa? Karena akar persoalannya ternyata kemiskinan dan kebodohan. Di daerah Ngelampen, di daerah Sekar, wis gak iso sekolah, mendino HP-nan, ya kan? Sekolahnya SMP, SMA gak iso, well, itu cepat sekali. Terjadi wong tuane dikongkon yakinkan tidak mampu, akhirnya terjadi pernikahan seperti itu. Mudah-mudahan kita bertanggung jawab, jamaah Masjid At-Taqwa ini minimal keluarganya, tetangganya kita beritahu agar supaya persoalan kita di Indonesia ini aman sesuai dengan keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.